Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anna Allah Ta'ala yaqulu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah summa tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Wa anna nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul inna allaha harrama alaikum uquqal ummahat wa wa'dal banat wa man anwahat wa kariha lakum qila wa qala wa kasratus su'al wa ida'atal mal. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas Bambu Wulung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk mentadaburi ayat Al-Qur'an, untuk memahami esensi daripada ayat-ayat Al-Qur'an, untuk semakin mendekatkan diri sebagai rasa cinta kepada Rasulullah. Kita pun juga mempelajari hadis Nabi, yang dimana Nabi merupakan prasyarat untuk menjadikan kita sebagai hamba Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyuruh taat itu enggak cuman sama Allah. Di surat Ali Imran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Bahkan Allah sendiri menyatakan siapa yang taat kepada Allah maka dia telah mentaati. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia telah mentaati Allah. Oleh karena itu, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat bagian daripada taat kepada Allah. Tetapi tidak akan menjadi taat kepada Allah salat itu kalau kita tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Bagaimana Rasul salat? Begitulah yang Allah inginkan. Karena di sana ada adab di dalam salat, ada adab di dalam zakat, ada adab di dalam rumah tangga, ada adab di dalam bermasyarakat. Yang kebanyakan kita tidak mampu menjalankan itu karena kita memang tidak mempelajarinya. Ikhwatal iman, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab yaitu Bulughul Maram. Sengaja membuat Bulughul Maram ini untuk anaknya, sebagaimana yang pernah saya bahas di awal-awal pengajian kita. Namun ternyata Bulughul Maram itu diajarkan kepada manusia, kepada umat, sehingga mendapatkan faidah dan manfaat dari Bulughul Maram. Tapi yang uniknya ikhwatal iman, yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar menulis Bulughul Maram enggak cuman yang sahih, ada yang dhaif, supaya kita tahu ciri-ciri hadis dhaif itu. Lalu kemudian di sana yang kedua dilengkapi dengan fikih. Makanya ada istilah fikul hadis. Maka kalau mau cari fikul hadis itu ya Bulughul Maram. Bulughul Maram adanya.
Yang ketiga, bagian dari yang uniknya adalah Al-Imam Ibnu Hajar menulis secara khusus dengan sebutan Kitabul Jami', kitab perkumpulan, yang dimana isinya adalah terkait adab-adab, baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang lain. Nah, ikhwatal iman, melanjut kajian kita yang lalu yang sempat tertunda, kita berada pada hadis yang ke-18, yang pada malam hari ini kita akan bahas hadis yang ke-19, yaitu terkait dengan masalah orang tua. Masalah kita dengan orang tua, di mana kita akan menemukan ada hal yang dimana Allah katakan dalam ayat yang lain, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa qul lahumā qawlan karima. Ayat ini kalau kita lihat ikhwatal iman menunjukkan kepada bahwa kita itu tidak boleh berbuat jelek kepada kedua orang tua kita, terkhusus yang udah tua. Berarti kalau yang masih muda boleh. Namun di sana kalimatnya imma yablughanna, apalagi kalau dia itu sudah berumur tua. Berarti jangankan yang tua, yang muda pun orang tuamu tetap harus dihormati dan dihargai. Namun cara menghargai orang tua ada dua. Yang pertama secara psikis, yang kedua secara verbalis. Kadang-kadang kita itu Pak, hati kita itu tidak suka dengan orang tua. Akhirnya timbul dalam hati kita keinginan ingin dengki sama orang tua, nyuruh melulu. Ya kan? Apalagi kalau udah tua biasanya suka ngomel. Dikit-dikit ngomel. Ikhwatal iman, timbul hati yang dengki itu, perasaan sakit itu kepada orang tua, itu sudah termasuk kata-kata menurut para ulama. Nah, dalam hadis ini Nabi menyatakan bahwasannya Allah mengharamkan atas kalian uququl ummahat, durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini bukan psikis Pak, ini verbalis. Akayauku maknanya adalah menyakiti secara verbal Pak. Mungkin itu memukul, mungkin itu menendang, mungkin itu mengatai. Itu termasuk daripada uquq. Bagian dari uquq, yang dimana kalimat ini diletakkan pada kalimat ummahat. Dan ummahat itu adalah untuk yang berakal. Khusus untuk yang berakal. Dari kata ummatun. Sedangkan kalau ummi, itu kalimatnya umum. Itu bisa masuk kepada manusia, bisa masuk kepada yang bukan manusia. Al-akil atau ghairul akil. Itu ummah. Makanya ada ummul kitab. Kan Al-Quran itu, Al-Fatihah itu kan enggak berakal. Kan cuma tulisan. Bukan makhluk kayak kita Pak. Al-Fatihah itu. Makanya disebut ummul kitab. Di sini Rasul mengatakan haram atas kalian durhaka kepada orang tua. Siapa orang tua di sini? Orang tua kandung, Pak, bukan orang tua yang tidak kandung. Ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak sekandung dengan kita mengatakan kamu durhaka loh sama orang tua. Enggak masuk, Pak. Ibu bukan ibu saya. Durhaka itu terjadi ketika anak kandung dengan ibu kandung. Sedangkan dosa dengan orang tua yang lain bukan durhaka kalimatnya. Beda Pak. Saya dengan Bapak, kan Bapak tuaan saya. Itu lain Pak. Tidak menghargai, tidak menghormati orang tua. Berarti bukan saya durhaka sama dia, tidak. Tidak ada kalimat durhaka saya sama beliau, tidak. Nah, kemudian ini baru secara umum ingin saya katakan.
Yang kedua, kata Nabi, wa'dal banat, mengubur hidup-hidup anak perempuan. Ini maknanya nanti bisa umum, Pak. Bisa umum. Kalau di zaman Nabi itu melahirkan anak perempuan, itu dikubur hidup-hidup. Sebelum Nabi itu, Pak. Kenapa dikubur hidup-hidup? Lahirnya anak perempuan itu tidak ada faidah, tidak ada manfaatnya. Mau diajak perang kagak bisa, diajak kerja kagak bisa. Makanya di zaman itu, zaman jahiliyah, para perempuan-perempuan ketika haid itu diasingkan keluar daripada kota Madinah. Mereka jorok sehingga hidupnya seperti orang gila. Itu sebelum Islam datang, Pak. Ketika Islam datang, tidak. Mereka tetap dianggap manusia dan mereka bisa tidur dengan suaminya. Hanya menjaga bagian-bagian yang kotor. Begitu indahnya ajaran Islam. Menghargai manusia dengan begitu baiknya. Menghargai manusia yang dianggap sepele. Yang kata-kata orang-orang orientalis, Pak, Islam itu merendahkan perempuan dengan menyuruh tutup aurat, ya kan? Mana bajunya gede-gede, kerudungnya panjang-panjang. Itu membuat perempuan itu jadi terkurung. Padahal ikhwatal iman, sesungguhnya Allah menyuruh demikian, ingin mengangkat derajat perempuan. Yang dimana saya yakin bapak-bapak kalau ngelihat perempuan yang nggak berkerudung, yang nggak tutup auratnya, kalaupun tutup auratnya yang masih kelihatan, akan timbul nafsu. Tapi ketika dalam tutup auratnya seorang perempuan terjaga, Pak. Bukan cuman kita yang terjaga dari dosa sebagai laki-laki, tapi si perempuan sudah menjaga kita daripada dosa-dosa itu. Luar biasa. Nah, kemudian ihwatal iman, bagaimana saat ini wa'dal banat itu mengubur ihwatal iman. Kalau perempuan mau berpikir cerdas, sesungguhnya menjadikan perempuan untuk dijual itu termasuk wa'dal banat. Oh, ada? Ada, Pak. Dijadikannya perempuan buat jualan. Mohon izin, mohon maaf, Pak ya. Ya, kalau Indomaret, mau saya sebut aja, Pak, Alfamart, kemudian apa? Kan banyak kan perempuan, Pak ya. Gak usah jauh, Pak. Kalau itu kan masih agak tertutup ya, Indomaret, Alfamart masih, Pak. Dulu, Pak, yang namanya apa? Sogo, kemudian apa lagi? Naga ya, swalayan naga. Yang dulu, Pak, swalayan gede, Pak, Matahari. Pakaiannya udah sepaha, Pak. Perempuan semua, Pak. Perempuan semua. Laki-laki cuma sedikit, Pak, buat ngangkat barang, Pak. Yang bagian depan tuh perempuan semua. Karena memang itu bagian daripada cara-cara orang-orang barat, Pak. Dagangannya, Pak. Namun banyak yang tidak memahami itu, Pak. Nah, oleh karena itu watal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngambil secara maknawinya saja. Wa'dal banat adalah mengubur hidup-hidup perempuan, tidak lagi naik ke atas. Tidak punya motivasi untuk hidup lebih baik. Itu bagian daripada wa'dal banat. Dan itu tidak beradab, Pak. Kemudian waman anwahat. Kalimat waman anwahat ini adalah mengabaikan kewajiban. Itu bagian dari tidak beradab, Pak. Ada kewajiban seorang anak kepada orang tua. Ada kewajiban orang tua kepada anak. Ada kewajiban hamba kepada Allah. Betul nggak, Pak? Ketika kita tidak menjalankan kewajiban itu, kita tidak beradab. Tidak punya akhlakul karimah yang baik. Kalau bahasa kita, Pak, anak yang tidak tahu terima kasih bahasanya. Ada nggak orang tua yang tidak tahu terima kasih, Pak? Ada nggak, Pak? Saya katakan ada, Pak. Ketika anaknya rajin sholat, orang tuanya main gaple. Itu orang tua yang tidak bersyukur, Pak. Seharusnya melihat anak yang sholat, ikut sholat, Pak, jangan malu. Suami yang tidak bersyukur, ada, Pak. Sudah dihadirkan istri-istri soleha, rajin sholat, rajin mengaji, suka bangunin sholat.
masih dianggap istri yang tidak baik dan tidak benar, itu tidak termasuk bagian dari orang yang beradab, Pak. Harus bersyukur, Pak. Bagaimana kalau dia sudah tidak ada lagi, Pak? Saya yakin, Pak, kita pegang bantal. Perempuan juga harus bersyukur kepada suami. Tidak boleh tidak. Itu bagian dari adab. Karena suami adalah bagian pelindung dalam rumah tangga. Yang bukan cuma mencari nafkah, dan wajib memberikan nafkah, Pak. Wajib memberikan nafkah, Pak. Kalau sudah semuanya saling mensyukuri, kalau semuanya sudah menjalankan syukur, yakin, Pak, kehormatan itu akan naik, izzah itu akan naik, akan jadi mulia, Pak. Suami akan dimuliakan, istri akan dimuliakan, anak akan dimuliakan. Allah akan mengangkat kemuliaannya sehingga semua makhluk yang ada di muka bumi tahu kalau dia itu hamba Allah. Itu dengan cara apa? Beradab. Dengan cara apa beradabnya? Jangan coba-coba menahan kewajiban. Lakukanlah kalau jika engkau seorang hamba, lakukan kewajiban sebagai hamba. Jika kita sebagai suami, lakukan kewajiban kita sebagai suami. Sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Allah. Lakukan itu. Kemudian, haram atas kalian, kata Rasulullah, wa kariha lakum, yaitu banyak menuntut haknya. Selalu kita kan, Pak, ya, menuntut hak. Orang tua nuntut sama anak, anak nuntut sama orang tua. Buat apa? Bapak sama ibu ngelahirin saya. Kalau bukan untuk membuat saya jadi bahagia, tidak seperti itu cara berpikirnya. Bagaimana kalau orang tua tidak mampu memberikan kebahagiaan seperti itu? Ya nggak, Pak? Dilahirkan dari orang tua yang tidak kaya, tidak punya harta benda, tidak punya mobil, tidak punya motor. Lahir di atas kontrakan, yang kontrakannya harga 400 ribu. 400 ribu yang tidak ada AC-nya. Kipas angin pun sudah mulai rusak. Lalu kemudian anak itu akan berkata, kenapa gue dilahirkan dari orang tua yang miskin? Seharusnya orang tuanya mengajarkan, nak, ini bagian dari takdir kita, terimalah. Kan begitu, Pak. Tapi karena tidak diajarkan iman kepada anak, akhirnya anak meronta-ronta. Akhirnya anak mulai berpikir, ditambah lagi dengan orang tua yang tidak mengajarkan agama kepada anaknya, tidak mendidik sholatnya, tidak mendidik mengajinya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Saban hari anak sama orang tua ribut. Gara-gara masalah sepele. Kita akan lihat Bapak dan Ibu sekalian, banyak kejadian-kejadian sekarang itu di zaman ini. Anak membunuh orang tua. Ya. Kemudian ada orang tua membunuh anaknya, ya. Yang kayak di Bandung itu terjadi. Suaminya tidak memberikan nafkah. Lalu kemudian dia membunuh kedua anaknya, lalu dia bunuh diri. Yang perempuan tuh, Pak, masih ingat, Pak? Ada lagi di Jawa, seorang bapak berani memperkosa anaknya karena istrinya pergi jadi TKW. Ada juga yang TKW dari sana di Madiun, orang Madiun. Lalu kemudian uangnya dipakai oleh keluarganya berfoya-foya. Ketika anaknya pulang, rumah tidak ada yang diperbaiki. Alasannya untuk memperbaiki rumah. Sampai rela kerja TKW. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kariha lakum, dan benci atas kalian. Kila wa qala, ya, membenci perlakuan dengan berkata-kata. Kila wa qala itu ibarat kalau bahasa kita, Pak, ya, saling mengadu kata-kata. Lo sebagai anak hormatin gue, kata orang tua, Pak. Kata anak, lo orang tua gue, bahagian gue. Itu kila wa qala, Pak. Lalu kemudian ada lagi bahasa yang lain. Anak mengungkit pemberiannya kepada orang tua. Bukannya papa kan terima duit dari saya tiap bulannya. Nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Padahal itu bagian dari apa, Pak? Bagian dari apa, Pak?
Tidak perlu diminta oleh orang tua. Kalau anak sudah memiliki adab, maka dia akan memberikannya, Pak. Kenapa, Pak? Dalam Al-Quran, Pak, Allah melarang orang tua meninggalkan anaknya itu dalam keadaan donka. Tahu donka, Pak? Lemah imannya, lemah ibadahnya, lemah adabnya. Makanya ikhwatal iman, hati-hati dengan kita sebagai laki-laki yaumil akhir. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang istri kita, tentang anak kita, Pak. Kenapa ditanya? Inna min ajwajikum wa auladikum fitnah. Sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu adalah fitnah. Maknanya cobaan, Pak, ujian. Kita akan ditanya, Pak, sudah ajarkan sholatkah sama anak kita? Sudah ajarkan tutup auratkah sama istri-istri kita? Kalau memang istrinya banyak, Pak. Ya, istri satu aja bingung, apalagi istri dua, Pak, ya. Satu aja dulu, Pak, bikin sholat, bikin ngaji dulu sholat, Pak. Ya, Pak. Lalu kemudian ikhwatal iman, wa kasratus su'al. Rasul melarang untuk banyak bertanya. Kenapa ikhwatal iman? Orang Yahudi banyak bertanya, tapi tidak pernah mau melakukannya. Nabi melarang, jangan. Jangan buat seperti itu. Seperti orang Yahudi yang senangnya bertanya, senangnya meminta. Ketika Allah turunkan Nabi Muhammad, utus Nabi Muhammad, mereka tidak menerimanya. Karena mereka minta, Pak. Orang Yahudi itu meminta, ya Allah, datangkan kepada kami seorang Nabi, ya Allah. Datangkan Nabi Muhammad. Ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab Injil. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, oh bukan yang ini yang kami mau. Karena orang Yahudi maunya sama dengan keinginan mereka, sama dengan nafsunya mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terjadi. Jangan banyak bertanya tapi tidak banyak melakukan, Pak. Bagaimana sholat tahajud? Ya, sholat tahajud itu 11 rakaat, kerjanya 22, 3 atau 22, 1. Besok nanya lagi, sholat kagak. Nggak perlu begitu, itu tidak beradab. Satu dulu, one by one, Pak, step by step. Apa dulu yang mau saya lakukan? Kalau tidak mampu sholat lail, ya sudah, kita sholat duha saja dulu. Kalau kita tidak mampu melaksanakan saum Daud yang selang-seling itu, Pak, ya sudah Senin Kemis, Pak. Ringan kan, Pak? Tapi kebanyakan kita tidak mau. Cara bangun malam bagaimana, Pak Ustadz? Kata Pak Ustadz, ya kadang-kadang kan bangun kencing malam itu kan, betul, Pak? Tapi ada nggak yang langsung ambil air wudhu, Pak, setelah kencingnya, Pak? Yang ada molor lagi. Pingin dekat sama Allah dengan salat lail. Allah bangunkan di malam dengan caranya. Tapi kadang-kadang kita tidak bangun untuk sholat. Kita tidak bangun untuk sholat. Dan akhirnya tiap bulan Ramadan kita akan terus bertanya, baru mau dekat bulan Ramadan. Perbedaan tentang awal bulan Ramadan ditanyakan, cara menghatamkan Al-Quran, baca Quran aja belum jelas, belum benar, udah nanyain khatam Quran. Ya, tiap tahun, Pak, mau dekat Ramadan pasti pertanyaannya tentang Ramadan. Padahal itu udah lama. Bukunya udah berserakan di mana-mana, di rumah itu macam-macam penerbit sudah ada, macam-macam pengarang, siapa-siapa pengarangnya sudah tahu. Dibaca? Enggak. Cuman dibilang, saya punya bukunya, Pak Ustadz. Udah baca? Belum. Tahu dalilnya? Enggak. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang Yahudi, banyak bertanya tapi tidak banyak melakukan. Atau jangan seperti orang-orang munafik. Kalau Nabi itu kan mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum mereka. Siapa kaum mereka itu, Pak? Kaum Yahudi, kaum Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang durhaka sama Allah. Andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Sedangkan kita sudah beriman, Pak. Kita tinggal sholat, kita tinggal ngaji, Pak.
Betul Pak? Kita tinggal saum, tinggal zakat Pak. Lalu kemudian menyalahkan, setan nih Pak Ustadz. Tahu setan yang suka mengganggu tapi tidak pernah mau berlindung kepada Allah supaya setan tidak mengganggu. Apa kata Allah dalam Al-Quran Pak? فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ billah. Kalau kamu hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah. Makanya ada kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Setan yang terkutuk siapa, Pak? Iblis. Setan itu ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Beda dengan iblis. Kalimatnya dengan setan. Maka ada setan yang terkutuk nanti, Pak. Mereka siapa? Orang Yahudi. Kan terkutuk, Pak. Wa kunu kirodatan khosiin. Jadilah mereka monyet-monyet yang hina. Kalau kita baca tafsirnya kenapa? Disuruh ibadah, mereka tidak mau ibadah. Mereka disuruh sholat, tidak mau sholat, Pak. Mereka disuruh mengaji, tidak pernah mau mengaji, Pak. Alasannya banyak. Alasannya banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pernah melakukannya lagi. Yang ada mereka durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, kalau tidak mampu yang besar, kerjakan dulu yang kecil. Lalu kemudian ada hadis menyebutkan, Allah itu paling suka dengan amalan yang continue. Yang continue. Tahu continue Pak ya? Terus menerus. Jangan pas lagi sakit, baru kemudian dekat sama Allah. Waktu lapang, jauh dari Allah. Waktu enak-enaknya hati, baca Al-Quran. Hati tidak enak, tidak baca lagi Al-Quran. Makanya bulan Ramadan pada berlomba-lomba. Itu pun 10 awal di bulan Ramadan. Setelahnya 10 kedua, 10 ketiga, prepare untuk pulang kampung Pak. Mohon maaf Pak. Saya ngomongin terus seperti itu. Kenapa? Karena tiap tahun kita itu. Bulan Ramadan itu. Selalu bertanya bagaimana dengan Ramadan? Boleh nggak mudik? Boleh mudik. Tapi kebanyakan orang lalai dari mudik Ramadan. Betul Pak? Naik bis, naik pesawat, duduk. HP punya, di dalam HP ada Al-Quran. Baca enggak? Scroll WA. Bulan Ramadan. Sholat sudah bisa dijamak qashar. Saum bisa dibatalkan. Diganti dengan hari yang lain. Atau memang boleh saum, silakan kalau mau saum. Tidak dipaksa di situ Pak. Kan ada rukhsah musafir. Tetapi apa yang kita lakukan Pak? Malah tidak saum, setelah itu tidak diganti. Udah nggak apa-apa. Allah juga Maha tahu. Betul Pak? Kita tidak pernah mau tahu dengan Allah. Tapi Allah sayang sama kita Pak. Kita makin jauh dengan Allah, Allah kasih ujian supaya kita dekat lagi dengan Allah. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, sadis dan jahatnya. Kenapa Allah pertemukan? Karena memang Allah ingin hadirkan kepada dia hidayah. Tapi tertolak oleh nafsu yang sudah menggebu-gebu. Ya Pak, pas udah mau dekat kematian, baru datang cari hidayah. Ikhwatal iman, kita sering ditegur oleh Allah, tapi kita jauh daripada mengingat Allah. Kalau seperti itu jadinya ikhwatal iman, maka kita termasuk orang-orang yang kufur. Orang yang kufur karena tidak beradab. Orang yang kufur karena tidak punya akhlak dengan zat yang menciptakannya. Lalu kemudian ikhwatal iman, wa ida'atal mal. Ya, wa ida'atal mal ini apa? Sedikit menyia-nyiakan harta. Nah, wa ida'atal mal itu artinya menyia-nyiakan harta. Betul, Pak? Apa boleh saya kasih contoh, Pak? Contohnya banyak, Pak, ikhwatal iman, wa ida'atal mal. Mobil sudah ada di rumah. Terus kemudian ada orang bawa proposal buat memperbaiki musola.
Lalu kemudian justru menjadikan uang itu untuk kredit mobil, bukan untuk perbaikin musola. Itu bagian, Pak. Kan mobil udah punya. Lalu kemudian simpan itu uang. Disimpan lama-lama, dicari, simpan, cari, simpan, cari, simpan untuk pensiun. Untuk anak-anak nanti. Padahal pesannya Rasul kepada Fatimah, apa, Pak? Taraktu fikum amrayni ma in tamsamaktum bihima lan tadillu abadan kitaballah wa sunnata nabiyyi. Nabi cuma tinggalin itu. Ma warastu malan ya Fatimah. Saya enggak meninggalkan harta wahai Fatimah. Tidak ditinggalkan harta, Pak. Kenapa? Mohon izin, mohon maaf, Pak. Saya mencoba memahami hadis tersebut. Benar adanya. Orang yang hidup dari harta warisan itu beda dengan orang yang hidup dari harta yang dihasilkan dari keringatnya sendiri. Beda, benar, Pak? Benar, Pak. Bapak-bapak kalau udah punya gaji sendiri enak nggak, Pak? Enak. Tapi kalau hidup dari tanah yang dari orang tua, masih ada kekhawatiran kan? Nanti adik saya, nanti kakak saya minta lagi. Betul, Pak? Wah, kalau diminta lagi gimana dong? Saya kan udah bangun rumah, saya udah ini, saya udah itu. Ketika berbicara tentang iman, maka dia tidak akan katakan demikian. Oh, keluarga saya butuh, ya udah ambil aja. Atau kalau enggak, ya sudah, kita bagi dua saja. Beda dengan orang yang tidak beriman, Pak. Orang yang kufur, rakusnya bukan kepalang. Maka kenapa Rasul itu mengajarkan agama kepada anak-anaknya? Karena tahu yang menghidupkan seseorang itu bukan harta, Pak. Yang menghidupkan seseorang itu adalah agamanya. Yang membuat seseorang itu jadi baik bukan banyaknya harta. Yang membuat orang itu jadi baik karena bagusnya agama. Sampai Nabi nanti mengatakan begini. Agama seseorang itu tergantung agama siapa, Pak? Sahabatnya. Apa artinya, Pak? Suruh berteman berarti dengan orang yang beragama. Mana yang lebih baik, Pak, duduk di masjid sama duduk di luar, Pak? Lebih baik duduk di masjid kan? Kenapa? Bisa berzikir, bisa bertakarub, bisa menjaga lisan. Kenapa? Karena sangkaan kita adalah duduk di masjid itu tidak boleh berbuat dosa. Padahal ikhwatal iman, ya, jangankan di masjid, di luar masjid pun nggak boleh kita berbuat dosa. Tapi kalau ingin menjadi orang yang senantiasa dalam perlindungan Allah, duduklah di masjid, bukalah Al-Quran, cobalah untuk membaca zikir, istighfar yang banyak. Nabi itu istighfarnya berapa kali, Pak? 70 sampai 100 kali. Kalau kita berapa? 5 kali 3. Berapa tuh, Pak? 15. Dosanya selangit, zikir istighfarnya cuma 15 kali, minta dihapuskan. Bisa, Pak? Udah itu kita tidak punya beradab lagi sama Allah. Menghakimi Allah. Allah, kalau engkau tidak memberikan kesehatan, aku nggak mau sholat. Pelitnya Allah ini. Masa saudara saya kaya, saya kagak kaya. Padahal Allah sedang mengatur kan, Pak, ya. Bisa nggak dua orang ini saling menghargai? Lo punya uang, gue bisa membuat lo masuk surga. Hadiahkan ke gue. Kan gitu. Gue beramal. Pak, kalau tidak ada orang miskin, apa yang terjadi, Pak? Kita mau berinfak kemana, Pak? Mau sedekah kemana, Pak? Kalau tidak ada orang miskin gimana, Pak? Jadi orang kaya sama orang miskin itu saling membutuhkan, simbius, mutualisme. Betul, Pak? Iya. Orang hitam sama orang putih. Orang tinggi sama orang pendek. Betul, Pak? Udah Allah ciptakan semua. Tinggal kita coba mengambil hikmahnya apa Allah ciptakan hitam dan putih ini. Kita malah enggak. Buat menghina. Hitam lu. Yang pesek sama yang mancung. Iya bener, Pak? Yang biasa sama yang swing. Katanya, swing lu. Apa dia minta, Pak, dilahirkan dalam keadaan swing? Enggak kan, Pak?
Kenapa kita menghinanya? Apakah orang yang hitam itu meminta dilahirkan dalam keadaan hitam? Orang negro itu Pak, kalau bisa meminta, dia pingin lahir dalam keadaan putih. Orang barat Pak, sampai rela datang ke Bali, berjemur, telanjang, hanya cuma pakai sempak doang dengan pakai bea. Itu mereka mencari panasnya matahari. Betul Pak? Kita beda Pak. Ikhwatal iman, diajarkan oleh Islam untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Suruh bersama-sama kepada Allah. Baik ikhwatal iman, karena waktu kita sebentar lagi mau Isya, 5 menit lagi Pak kalau di jam saya. Kalau di jam depan saya kayaknya korupsi 2 menit, tinggal 3 menit Pak. Saya selalu sebut itu Pak. Itu saya yakin jamnya buat khotib, supaya khotibnya cepat turun. Begitu Pak, ya mohon izin Pak. Saya jujur saja Pak. Kalau saya ingin katakan, jangan begitu Pak. Lebih baik tulis di mimbar. 20 menit selesai, 5 menit sholat. Gitu Pak. Karena itu orang pada lihat semua. Jam situ sama jam sini beda. Itu Pak, hati-hati. Itu nanti masuk kepada bagian apa? Kebohongan kan? Bohong itu dosa apa enggak? Dosa Pak. Benar Pak. Hal yang sepele Pak, yang kecil yang bisa membuat kita masuk ke neraka Pak. Betul Pak? Ini harus hati-hati Pak di masjid. Mohon maaf Pak. Kalau saya di masjid saya apa saya tulis. Atau kalau enggak saya suruh itu pengurus yang lain. Tolong ngomong sama khotibnya. Kalau kamu enggak berani ngomong, saya yang ngomong. Saya WA Pak. Mohon izin Pak Ustadz. Jam Jumat sekian. Tolong karena warganya adalah orang kantoran. Dipercepat khutbahnya. Boleh diperlama sholatnya. Khutbahnya 15 menit. Sholatnya 10 menit. Jadi berapa Pak? 25. Pas Pak ya? Kan gitu kan? Kan khutbahnya Nabi itu kan tidak terlalu panjang-panjang Pak. Yang terpenting menyentuh sampai kepada titiknya. Itu bagian dari adab dalam khutbah. Itu Pak. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan Pak. Saya persilakan. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suatu kejadian orang tua ke anak. Orang tuanya tuh bilang kamu tuh harus berbakti kepada orang tua gitu kan? Iya. Tapi anaknya nggak begitu Pak. Saya tuh berbakti kepada anak saya nantinya gitu. Ya, seperti itu. Jadi fenomenanya tuh kalau sekarang ya, kalau seorang anak menjadi orang tua tuh justru lebih lebih care ke anaknya daripada ke orang tuanya. Baik. Saya membaca sebuah hadis riwayat Imam Muslim. Saya sebutkan saja artinya saja Pak. Kata Nabi, anak itu diurus sama orang tuanya, bukan diurus oleh neneknya. Kenapa Pak? Mohon maaf, ketika anak atau cucu itu diurus oleh kakek neneknya, maka orang tua kandungnya itu tidak dihargai lagi Pak. Kedua, hilang tanggung jawab di hadapan Allah. Pendidikannya sudah kakek neneknya. Padahal yang ditanya kakek neneknya enggak oleh Allah. Yang ditanya kan bapaknya Pak. Bukan ibunya Pak, bapaknya yang ditanya. Yang ditanya itu bapaknya. Kayak kemarin Pak, saya tegur Pak. Pak, mohon izin, saya bilang. Bapak boleh dekat dengan cucu. Tapi ingat, jangan sampai Bapak menjegal pelajaran yang diajarkan oleh orang tuanya. Pak, kadang-kadang cucu itu sama kakeknya dijadiin kuda-kudaan. Ketika anaknya bilang, bapaknya nih, Pak, jangan begitu anak Pak. Nggak sopan itu, udah biarin aja, ini cucu saya. Secara tidak langsung, itu si kakek sedang ngajarin, tidak sopan. Ketika dia minta sama bapaknya tidak mau jadi kuda-kudaan, karena itu bagian dari tidak sopan, akhirnya dia bilang apa? Mendingan main sama kakek. Akhirnya yang terjadi apa Pak? Berakhlak enggak? Beradab enggak? Tidak Pak.
Nabi itu dengan Hasan dan Husain mendidik, Pak. Coba perhatikan, Pak. Nabi itu dengan Hasan dan Husain mendidik, Pak. Bukan diurusin. Yang ngurus itu Ali bin Abi Thalib sama Fatimah, Hasan Husain itu. Tapi didikan agama oleh Nabi. Lahirlah fikih kan? Ketika kamu punya bayi, nangis, sholat, sambil gendong boleh. Nabi ajarin. Nabi mau ngajarin kayak begitu lewat siapa? Kalau nggak punya anak, nggak punya cucu kayak yang masih kecil, Pak. Betul, Pak? Ketika Nabi lagi sholat, Hasan dan Husain main, ada yang satu naik ke punggung Nabi. Nabi kagak berdiri-diri tuh, diem aja. Sampai turun itu anak, baru kemudian Nabi berdiri. Betul, Pak? Kalau nggak begitu, Pak, nggak ada Pak fikihnya. Mohon maaf, Pak, dulu saya sama abi saya itu, dia paling marah itu sama kakak saya perempuan saya. Ketika adik saya masih kecil, sama Sakir Bey itu, Pak. Di sini dulu tuh. Namanya Sakir Bey, Pak. Itu adik kandung saya, Pak. Dia ngerangkak sana kemari. Kakak saya yang perempuan nggak perhatiin tuh, karena Umi udah kagak ada apa, Umi masih ada, nggak ada di situ. Dimarahin lah oleh bapak saya. Padahal dalam fikihnya nggak perlu dimarahin, Pak. Biarin aja, anak itu kan boleh lari kecil, Pak. Betul, Pak. Ikhwatal iman, ini yang terjadi. Jadi banyak anak itu durhaka sama orang tuanya karena dia cuma tahu kakeknya lebih baik dari bapak dan ibunya. Karena bapak dan ibu ini, Pak, sudah diket sama kakeknya. Baik itu dari mertua laki maupun mertua perempuan. Sama aja. Sedang mendidik jadi cucunya cucu yang durhaka, Pak. Hati-hati, Pak. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Jangan dianggap sepele, itu cucu saya, Pak. Memang cucunya Bapak, sampai kapanpun itu cucunya Bapak. Betul nggak? Tapi masalahnya pendidikan akhlak itu, pendidikan iman itu tidak terletak kepada kakek dan neneknya, tapi letaknya kepada siapa? Bapak dan ibunya. Di hadapan Allah tidak ditanya, kamu kan kakeknya, kamu kan neneknya, cucu itu bagaimana? Kan nggak begitu, Pak. Nah, oke, Pak? Menjawab pertanyaan itu. Maka urusilah anak itu diurus oleh bapak dan ibu, jangan oleh kakek neneknya. Boleh nggak bermain sama kakek? Boleh. Nggak dilarang. Cuman jangan coba-coba masuk ketika orang tuanya sedang mendidik. Karena itu akan berubah nanti, Pak. Kedua, ketika suami istri juga salah mendidik, Pak. Itu bisa lari kanan kemari. Anak itu, Pak. Betul, Pak? Saat ibunya marah, bapaknya, udah dengerin aja, biar aja, Pak. Ibu memang, itu selesai, Pak. Nggak dihargai lagi, Pak. Ibunya udah nggak dihargai, Pak. Padahal harus memberikan sokongan, tapi dengan cara yang mudah. Makanya kamu jangan berbuat nakal. Kan begitu seharusnya. Bapakmu itu seharusnya. Ini enggak, udah biarin aja. Nanti juga diam tuh ibu kamu. Gitu, Pak. Oke, Pak. Itu masuk kepada pendidikan anak, entrepreneurship itu, Pak. Cukup, Pak, ya. Waktu sudah azan. Mudah-mudahan ketemu lagi, Pak, di bulan yang akan datang. Saya doakan mudah-mudahan para hadirin, Bapak dan Ibu semua sehat walafiat dan ditambahkan faedah ilmunya dan dijadikan kita sebagai ahlul jannah. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.